Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita siapkan sebagai lagu pembuka Mada Bakti 536. siapkan Tuhan kasihanilah 182. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 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 Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kud
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Selamat bertemu kembali melalui misa live streaming atau online ini. Kita persembahkan syukur kita dalam perayaan Ekaristi ini pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja. Konsili Vatikan II mengajarkan akhirnya perawan tak bernoda yang tak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia ini telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan yang telah mengalahkan dosa dan maut. Hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah kepada kehendak-Nya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Mari saudara-saudari kita persembahkan syukur kita pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini, dan seraya menyadari betapa besar kemurahan Tuhan yang dianugerahkan kepada Bunda Maria, kepada gerejanya, kepada kita semua, di mana kita kelak juga akan dimuliakan seperti Bunda Maria, asalkan kita dapat hidup seturut teladan Bunda Maria dalam kesederhanaan, dalam ketaatan, kesetiaan, dan penuh pengorbanan. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada
Allah di surga. Berdamai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, Kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja sejati, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Bapa Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah berdoa. Kita sampaikan doa syukur kita bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya. Pastor Bartoliling, Ibu Esta, Bapak Robi Holiwono, dan ulang tahun imamat Pastor Paulus Dalu Lubur CCM. Serta kita mohon keselamatan kekal buat Oma Veronica Ponali yang telah menghadap Bapa di surga pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Ibunda daripada Ibu Yasinta Palit, ibu mertua daripada Bapak Frederick Mandei. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda putramu telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kami kepada perkara-perkara surgawi, kami pun layak ikut serta dalam kemuliaannya. Bapa, kami mau ikut bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Pastor Bartoliling, Ibu Esta genap 53 tahun, Bapak Robi Holiwono 55 tahun, dan Pastor Paulus Dalu Lubur CCM yang merayakan ulang tahun imamatnya genap 22 tahun. Terima kasih Bapa atas bimbingan penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas kehidupan yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami,
yang mana Engkau senantiasa mendampingi mereka dalam kasih perlindungan setiap hari, sehingga mereka boleh merasakan sukacita kebahagiaan dalam hidup setiap hari, di tengah keluarga, di tengah-tengah umat-Mu, tengah gereja dan masyarakat. Dampingilah dan kuatkanlah rekan imam kami, Pastor Bartoliling, Pastor Paulus Dalu Lubur CCM, Ibu Esta, dan Bapak Robi. Semoga mereka tetap bersukacita dalam hidup, dalam segala peristiwa, dan senantiasa pasrah percaya penuh pada Dikau, sehingga hidup mereka semakin dipenuhi dengan sukacita bersama dengan keluarga, sanak keluarga, dan kaum kerabat. Berikan selalu kesehatan, kegembiraan, dan sukacita dalam hidup mereka. Juga kami mohon keselamatan bagi Oma Veronica Ponali yang telah menghadap Dikau 12 Agustus yang lalu, kini hari yang keempat. Ibunda daripada Ibu Jacinta Palit, Ibu mertua daripada Bapak Frederick Mandei. Berikanlah istirahat yang tenang, tentram, dan damai bersama dengan para kudus-Mu, dan semoga ia boleh menikmati sukacita kebahagiaan abadi di surga, dan kelak juga boleh berjumpa dengan Bunda terkasih Ibu Veronica Ponali. Hiburkanlah dan kuatkanlah keluarga, dampingilah mereka setiap hari, dan berikanlah kesabaran dan ketabahan. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur tanggapan puji syukur 861.
Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri, haleluya, puji syukur 953. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku itu melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku.
dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulanglah ia ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari besar, hari raya dalam gereja Katolik, di mana kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Tujuan hidup kita adalah supaya nanti kita hidup di surga, dan Bunda Maria sudah menggapai cita-cita itu. Bahkan lebih daripada itu, Bunda Maria memperoleh kemuliaan sebagai orang pertama yang diangkat ke surga sesudah Yesus sendiri naik ke surga. Kalau Yesus naik ke surga dengan kuasanya sendiri, tapi Bunda Maria diangkat ke surga karena kuasa dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, pada abad ke-6 gereja sudah memulai penghormatan khusus kepada Bunda Maria dengan merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bahkan pada tanggal 1 November 1950, Paus Pius ke-12 mengeluarkan satu ajaran suci, ajaran kudus atau dogma yang diberi judul Munificentissimus Deus, Allah yang sangat murah hati. Mengapa dikatakan Allah sangat murah hati? Ya, tidak mungkinlah Bunda Maria memperoleh kemuliaan tanpa kemurahan, tanpa kebaikan Tuhan. Di mana atau bagaimana tampak kemurahan Tuhan kepada Bunda Maria? Pertama, Bunda Maria sebagai wanita sederhana, wanita kampung, wanita desa, dipilih Tuhan menjadi bunda putranya Yesus Kristus. Itu yang tampak. Kedua, Maria diperkenankan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus berkarya dan juga mengadakan berbagai macam mukjizat. Ia menyaksikan langsung. Bahkan juga ia diperkenankan menyaksikan bagaimana penderitaan putranya disalib. Dan Bunda Maria mau menerima putranya, bahkan menggendong dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, hari ini kita rayakan bagaimana Bunda Maria dimuliakan oleh Tuhan, diangkat ke surga. Oleh karena itu, ketika Bunda Maria datang ke rumah Elisabet, sanaknya, Elisabet sangat senang, sangat berbahagia karena kedatangan ibu Tuhanku. Dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mau datang mengunjungi aku, mengunjungi keluargaku. Jadi Maria oleh Elisabet dianggap sebagai ibu Tuhanku, dan ia yakin betul itu. Sehingga ia pun mengatakan, sebab ketika terdengar suaramu datang sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi ada semacam getaran yang luar biasa, sehingga Yohanes yang ada dalam kandungan bundanya Elisabet itu juga merasakan kehadiran Bunda Maria yang membawa Yesus, sang tabut perjanjian, kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Bunda Maria ini luar biasa.
Tetapi walaupun Bunda Maria datang membawa Yesus, membawa keselamatan bagi keluarga Elizabeth, Bunda Maria tetap rendah hati. Apa yang dikatakan? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi walaupun Bunda Maria adalah sosok seorang yang suci, yang dipandang luar biasa oleh Elizabeth, dan memang demikian Bunda Yesus, tapi ia tetap rendah hati. Dia tidak menjadi sombong di hadapan sanaknya, apalagi di hadapan orang banyak. Itulah sosok Bunda Maria. Dan karena itu, menyikapi sikap Allah terhadap Bunda Maria yang bermurah hati, ada dua hal yang ditunjukkan oleh Bunda Maria: sikap syukur dan sikap penuh penyerahan diri. Dia bersyukur karena Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang yang lemah, kepada orang yang rendah. Seperti yang dikatakan pada ayat 48 dalam bacaan Injil hari ini. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Ia meninggikan orang yang rendah dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi Bunda Maria sadar betul bahwa kalau bukan Tuhan sendiri, maka saya bukan apa-apa. Maka selayaknya pada peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga ini yang kita muliakan terutama Allah sendiri, karena melalui Bunda Maria Allah menunjukkan kemuliaannya yang luar biasa. Saya teringat peristiwa yang sangat langka dan ya itu mengharukan. 2 hari lalu saya nonton TV Kompas TV lewat channel Kompas TV YouTube ya. Bagaimana Mbak Rosi mewawancarai pasangan ganda bulu tangkis Indonesia yang meraih medali emas, Grecia Polii dan Apriani Rahayu. Mbak Rosi begitu kagum dengan perjuangan mereka, dan Mbak Rosi mengangkat bagaimana mereka berjuang setengah mati. Lalu dalam satu sesi Mbak Rosi bertanya kepada Apriani, apakah Anda akan kembali ke rumah sesudah ini? Dia katakan, segera saya akan kembali. Dan apakah Anda rindu pada orang tua, sanak keluarga? Apriani mengatakan, sangat rindu. Maukah Anda menelpon langsung, kami hubungkan bersama dengan orang tuamu dan papamu? Sangat mau. Dan bertelepon sana. Dan ketika selesai telepon itu, Mbak Rosi mengatakan, ya, sekarang kami mengundang tamu yang kami hormati, silakan tampil ke depan. Ternyata papanya muncul saat itu. Betapa luar biasa acara itu. Apriani Rahayu itu sontak berdiri dan segera menjemput papanya dan berlutut mencium kaki papanya. Lalu sesudah itu dia menangis terseduh memeluk papanya dan mencium papanya dan mengatakan terima kasih banyak, hanya karena perjuangan dan jasa kebaikan papanya sehingga ia bisa meraih prestasi ini. Jadi Apriani Rahayu menunjukkan kepada kita bahwa prestasi yang diperoleh itu tidak lain karena jasa dan juga kebaikan papanya. Demikian juga Bunda Maria sadar betul bahwa apa yang dia rasakan sekarang, kemuliaan yang dialami sekarang itu hanya mungkin karena bapaknya yang di surga. Maka demikian juga kita, ketika kita mengalami kesuksesan, ketika kita mengalami kesehatan, kegembiraan dan sukacita, kebaikan-kebaikan dalam hidup, kita mesti sadar semua ini hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, Munificentissimus Deus, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, sikap Maria adalah sikap pasrah. Selain bersyukur, dia juga pasrah kepada Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria pasrah betul ketika ia dipilih sebagai bunda putranya, dan dia mau menjalankan tugas itu dengan penuh kepercayaan, dengan penuh amanah dan taat setia. Itulah Bunda Maria. Bahkan ketika dia harus berjuang melahirkan anaknya di kandang yang hina, tempat yang berbau, yang busuk, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi menyesal, memilih
atau mengiyakan panggilan sebagai Bunda Yesus. Bahkan pula ketika dia melihat putranya disiksa, disalib, mati konyol, dia juga tidak menyesali semuanya itu, tapi dia pasrah kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Segala perkara disimpan dalam hatinya dan dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan memuliakan dia karena sikap pasrah dan kemurahan Tuhan terhadapnya. Itulah Bunda Maria. Maka semoga perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga ini juga menguatkan kita untuk sadar betul bahwa kita dipanggil untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita, seperti Bunda Maria membawa Yesus kepada keluarga Elizabeth, dan kita juga mempunyai sikap yang penuh syukur dalam segala hal serta pasrah percaya total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percayakan kepada Tuhan semua peristiwa yang terjadi dan yang akan terjadi dalam keluarga kita, dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Maka marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan merendahkan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maut, bukan akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari saudara-saudari dalam hati kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami pun mengingat saudara-saudari kami, umat kami, kaum kerabat kami, warga masyarakat kami yang sedang bergumul dalam derita karena berbagai macam penyakit yang dialami. Khususnya anak terkasih Brigita Marhewin, Bapak Leo, dan semua saudara-saudari kami. Dampingilah dan kuatkanlah sanak saudara kami, umat-Mu, warga masyarakat kami yang bergumul dalam derita karena sakit, terlebih lagi karena virus corona.
Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan terlebih kesembuhan dari sakit serta pemulihan, supaya kami selalu dapat memuji dan memuliakan Dikau, dan semua karenanya Engkau juga mendampingi dan menguatkan kami semua agar tetap kuat, sehat, walafiat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Mada Bakti 2, 3, 4. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai kepenuhannya. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umatmu yang sedang berziarah di dunia ini. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Dari sebab itu bergabung dalam paduan para malaikat dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil berseru, Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Rahmat-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah Tuhan kami, penuhi
yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami pun mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa, pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar
dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Peron Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami pun diantar kepada kemuliaan kebangkitan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan 2 poin pengumuman. Pertama, dari Universitas Atmajaya Makassar, perihal penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Makassar. Kepada yang terhormat Pastor Paroki Kristus Raja Andalas di Makassar, salam dalam Kristus. Melalui surat ini kami mohon kesediaan pastor untuk membantu mengumumkan lewat misa live streaming maupun offline bahwa Universitas Atmajaya Makassar masih membuka kesempatan pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 sampai tanggal 5 September 2021. Adapun program studi yang ditawarkan ada 9 program studi manajemen, akuntansi, hukum, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, informatika, sistem informasi, psikologi, dan seterusnya. Dengan lokasi kuliah, Kampus Tanjung, Jalan Tanjung Alang, nomor 23 Makassar, Kampus Sudiang, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 17 Makassar, Kampus Palapala di SPP Palapala, Jalan Poros Makale, Rantepao, Tanah Toraja. Pendaftaran dapat dilakukan secara online di link pendaftaran uacm.ac.id atau langsung ke kampus. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi bagian informasi di nomor HP atau WA sekian. Nanti kalau misalnya ada yang berminat silakan langsung ke kampus atau menghubungi pihak paroki. Itu dari Universitas Atmajaya. Kedua, dalam rangka Hari Raya Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita, karena kita tidak bisa merayakan secara offline, maka kita akan mengadakan misa syukur Hari Raya Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-76 pada hari Selasa tanggal 17 jam 8 pagi. Jadi misa ini juga bukan terbuka untuk umat, tetapi misa online, misa live streaming. Ya, jangan katakan oh ini hari raya maka kita datang. Tidak, ini
tetap misa online, karena kita harus perhatikan juga anjuran pemerintah, masih kita dalam rangka PPKM sampai pada tanggal 23 Agustus. Jadi ini masih dalam suasana atau dalam masa yang serba tidak mudah bagi kita, tapi kita harus tetap sabar dan patuh akan aturan dan program pemerintah. Demikian, itu saja pengumuman dari paroki. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mengasihi Maria, Mada Bakti 543. Mengasihi Maria, kerinduanku menjadi apinya cinta hidupku. Ya Bunda surgawi, sanggup hatiku. Bumi Terima kasih, selamat pagi.